Orang itu kadang menganggap remeh sebuah zikir, karena merasa zikir itu sudah umum diucapkan oleh siapa saja, bahkan anak kecil juga bisa mengucapkan, misal la ilaha illallah atau Allah Allah. Karena sudah seperti itu sehingga tidak mau memahami soal zikir, padahal kalau orang itu bisa zikir dengan benar, seketika akan menjadi wali abdal, menjadi kekasih Allah. Nah begitu utamanya zikir, makanya, sebenarnya untuk mempelajari satu zikir saja tidak gampang, ya kalau zikir-zikiran bukan zikir beneran, anak kecil juga bisa, tapi misal orang zikir triliunan kali juga tidak ada apa-apa, tidak berfaedah apa-apa. Kenapa? Karena bukan dengan cara zikir yang benar, hanya asal-asalan saja, ngawur. Karena zikir itu bukan perbuatan lahir, tapi perbuatan batin. Zikrullah, zikru artinya mengingat, mengingat itu di dalam pikiran dan hati. Allah ya artinya Allah, jadi mengingat tulisan Allah di dalam latifah robaniyah kita. Kalau kita melafazkan zikir tapi tidak mengingat tulisan Allah di dalam latifah kita, maka kita itu bukan sedang zikrullah tapi melafadzkan zikir saja. Jika kita zikir dengan benar itu, akan keluar malaikat dari lisan kita jika zikir kita bersuara, keluar 1 sampai hitungan tak terbatas. Zikir Allah, ada 4 huruf, seharusnya kalau sudah benar pelafatan atau pengucapan zikir maka akan keluar 40 malaikat. Sebab setiap huruf yang benar pengucapannya itu keluar 10 malaikat asaro hasanatin, itu belum ikhlas zikirnya, tawadu, tawakal, istiqomah, amanah, ridho, sabar, dan sifat terpuji ada di dalam diri orang itu. Jika semua sifat terpuji ada di dalam orang itu maka yang keluar bukan lagi 40 malaikat, dalam sekali zikir, tapi bisa sampai miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat itu ciptaan Allah, keluar dari zikir seseorang itu Allah yang menghendaki. Allah menunjukkan kapasitas orang itu, bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Jadi belajar zikir itu perlu kesungguhan. Kamu pernah makan nasi, bagaimana reaksi tubuhmu ketika makan nasi? Apa tubuhmu biasa duduk santai, makan, lalu selesai makan, tak ada reaksi apa-apa, reaksinya hanya kenyang saja setelah makan. Kalau reaksinya kamu merasa kenyang setelah makan berarti kamu itu biasa sebagaimana manusia, tak ada yang aneh, sangat wajar. Tapi kok reaksimu itu ketika makan nasi? Tubuh goyang-goyang sendiri, joget, guling-guling, teriak-teriak, jerit-jerit, kerasukan, gereng-gereng, maka itu jelas kamu gak wajar. Lah makan nasi saja kok ya heboh, makan nasi itu makanan jasmani jasad, zikir itu makanan ruhani ruh. Sama saya kasih perumpamaan makan nasi itu agar mudah dipaham, karena makanan kita itu tiap hari nasi, zikir itu makanan rohani. Jadi umpama kita zikir itu kita lagu makan harian, seperti makan nasi, ketika kita zikir kok merasa aneh. Tubuh gerak sendiri, goyang-goyang, beker-beker kayak kuda, joget, teriak, jerit, mobling-mobling, kosel-kosel, melet-melet, gereng-gereng, itu tandanya dalam tubuh kita banyak iblis setan siluman, yang gak tahan di dalam tubuhmu ingin keluar karena kamu zikir, jadi dalam tubuhmu sudah sekian lama dikuasai oleh penjajah yang bukan ruhmu. Ruhmu sendiri mungkin di tubuhmu dalam keadaan ditawan, tandanya kamu sudah benar dalam menjalankan zikir itu. Ketika kamu zikir tak ada reaksi apa-apa, hanya menikmati zikirmu, seperti kamu makan nasi, hanya menikmati nasimu, tak buru-buru, santai, dan setelah kamu zikir, kamu merasa tentram, karena batinmu merasa kenyang, enak tidurmu, hari-harimu juga penuh ketenangan, tidak gerusa-gerusu, sabar dalam perilaku, syukur menerima anugerah, ridho terhadap apa saja yang menimpamu, tak mempermasalahkan apa saja yang terjadi, karena batinmu warak. Saya ingatkan, bagi yang baru mengamalkan zikir dari saya, karena zikir ini bersambung sanadnya dari Rasulullah SAW, untuk yang di dalam dirinya ada jin fasik, siluman, iblis, atau pernah mengamalkan ilmu hikmah, kejawen, kesaktian, pengisian, tenaga dalam, mungkin akan ada efek yang aneh-aneh, karena pemberontakan dari yang jelek di dalam itu. Tidak usah takut, dilanjutkan saja. Semoga yang mengamalkan jadi bersih dari segala macam keburukan yang akan menyeret kita ke dalam neraka, dan mendapat kebaikan dan manfaat yang membawa kelak di surga bersama Rasulullah SAW. Ingat, ikhlaskan hati, hanya mencari ridho Allah. Cara zikir agar dapat manfaat energi positif. Kalau tidak pakai cara ini, maka energi baik dan buruk akan jadi satu, masuk ke dalam badan kita. Tahu kan kucing, ayam, kambing. Kalau kucing, pasti mengeluarkan suara ngeong, ayam mengeluarkan suara petok-petok,
dan kambing mengeluarkan suara mbe. Jadi mereka itu mengeluarkan suara yang berbeda. Tapi karena suara berbeda itu, kalau ada kucing ngeong-ngeong, itu orang akan membawakan ikan pindang. Dan kalau kambing menyuarakan mbe, orang akan membawakan rumput. Ayam, kucing, tak akan mau diminta kambing tukeran suara. Kucing tidak mau bilang mbe. Karena dia jelas tak mau makan rumput, dibayar jutaan juga kucing tak akan mau disuruh makan rumput. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud yang saya tuju itu suara mereka itu bisa menarik orang untuk memberikan kebutuhan yang mereka butuhkan. Artinya suara kucing, ayam, kambing, itu membawa energi, memiliki energi. Jadi energi itu menarik energi lain, yaitu manusia dan hewan lain. Jadi setiap orang itu melakukan suara atau juga diam, melakukan gerakan atau diam juga mengeluarkan energi. Tapi yang ku maksud bukan itu. Coba lihat kucing kalau dia sekali meong, maka tak begitu ada energi tarikan. Tapi ketika dia meong-meong berkali-kali, maka lantas ada orang yang tertarik oleh energi panggilan kucing itu, sehingga datang orang membawa pindang. Nah, maksudku itu, coba lihat kipas, sekali dikibaskan hanya energi kecil yang dihasilkan, tapi ketika kibasan itu makin sering, maka energi angin yang dihasilkan makin besar. Atau coba motor kita jalankan ke depan roda berputar, maka hanya sedikit energi pendorongnya. Tapi ketika roda itu terputar dengan banyak sekali makin kencang, maka akan makin kuat energi pendorongnya. Renungkan dulu. Nah kita itu ketika melakukan perbuatan misal zikir atau lelaku yang lain, makin berulang, makin intens, makin cepat, maka akan mengeluarkan pusaran energi penyedot. Misal kita melakukan pernapasan, atau jurus gerakan, atau getaran tangan, itu juga akan mengeluarkan energi penyedot. Sebagaimana kucing itu kuumpamakan dia melakukan ngeong berkali-kali, atau roda terjadi berkali-kali putaran. Jadi apa yang dilakukan oleh orang dengan secara berulang itu akan menarik energi lain ya energi semua alam, dari yang terdekat, sampai makin jauh. Energi yang tersedot itu ada energi udara, air, tanah, besi, bulan, matahari, tapi juga energi makhluk lain. Awalnya yang tertarik yang bersifat halus dulu, seperti udara, bahkan jin. Mereka akan ketarik kesedot oleh amaliyah kita. Jadi apapun yang dilakukan entah tenaga dalam, reiki, kundalini, atau zikir, tetap jin akan tersedot oleh pusaran energi. Energi itu akan berduyun-duyun masuk kesedot ke dalam tubuh kita. Kecuali kita ketika melakukan aktivitas itu, kita berkonsentrasi pada Allah, maka konsentrasi itu akan menimbulkan energi putih, penyortir energi buruk yang akan masuk ke tubuh.
Yang akan masuk hanya energi baik saja, makanya dikatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat zikir, konsentrasi lafaz Allah lah, hati bisa tenang. Karena tubuh hanya akan dimasuki energi baik saja, karena yang masuk hanya energi baik, maka sukma dan ruh selamat. Karena sukma dan ruh selamat, maka hati sebagai penanggung jawab sukma, dan ruh, juga badan, merasa tentram, nyaman. Seperti penghuni rumah, jika ada orang datang ke rumah itu dengan membawa roti, makanan enak, senyum, maka yang jadi penghuni rumah akan merasa nyaman dan tentram. Tapi kalau yang datang membawa kemarahan, petasan, bom, atau membawa api untuk membakar rumah, maka penghuni rumah akan merasa tak nyaman, resah, takut, gundah, khawatir dan lain-lain. Jadi jika orang menjalankan aktivitas apapun itu, zikir lisan sekalipun, atau muter tasbih sekalipun, kok tak ada konsentrasi ingatan zikir pada Allah di dalam dadanya, maka segala macam kekuatan baik atau buruk akan masuk ke dalam tubuhnya. Tapi jika dia ingat konsentrasi pada lafaz Allah, maka akan terbentuk pusaran cahaya berwarna putih yang akan menolak energi buruk dan menerima energi baik. Jadi kuncinya ingat zikir, konsentrasi pada ingatan lafaz Allah di dada, untuk agar kamu tidak dimasuki kekuatan jahat, buruk, jin, siluman ke dalam tubuhmu. Semoga paham.